padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan ketika kami memuliakan nama Tuhan, kami mencermati firman Tuhan maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah saudara, kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Pringgo Sri Harjanto ya, yang mempertanyakan bunyinya begini. Di kitab Ratapan pasal 2 disebut secara menonjol berulang-ulang istilah Putri Sion dan Putri Yehuda. Nah, apa arti dari kedua istilah itu? Ya, kok menonjol sekali seperti itu? Itu pertanyaan dari Pak Harjanto. Nah, saudara-saudara, untuk itu marilah kita baca lebih dahulu Kitab Ratapan pasal 2. Paling tidak kita baca ayat yang pertama. Itu sudah menyebutkan istilah Putri Sion. Nah, Kitab Ratapan pasal 2 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan umat pilihan Tuhan dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Nah, sampai di situ saja pembacaan saya. Jadi satu ayat dulu. Jadi di sini disebutkan ada istilah Putri Sion. Ini yang dipertanyakan oleh Pak Har. Ini sebetulnya maksudnya apa ini Putri Sion ini? Nah, nanti di seluruh pasal itu, di pasal 1 Kitab Ratapan itu diulangi, pengamatan saya paling tidak 6 kali disebutkan Putri Sion, Putri Sion, Putri Sion. Ini yang Pak Har mempertanyakan, kok menonjol amat ini. Sebetulnya apa sih maksudnya Putri Sion? Nah, untuk itu maka saya ingin mengajak Pak Har dan seluruh yang mengikuti doa malam ini untuk mencermati istilahnya dulu ya. Jadi istilahnya satu istilah Sion, lalu yang kedua nanti istilah Yehuda. Nah, lalu nanti yang berikutnya kita akan mengamati sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan Putri Sion dan Putri Yehuda. Nah itu. Nah untuk kali ini yang jawaban yang pertama kepada Pak Har, saya ingin mengajak mengamati dulu istilah Sion ya. Sion itu sebetulnya
apa artinya? Ya. Yang saya dapatkan dari beberapa pengamatan yang saya lakukan, Sion itu kadang-kadang ditulis dengan S. Kalau di Alkitab ditulis dengan S. Tapi akhir-akhir ini ada istilah yang ditulis dengan Z, ya Zion, gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di dalam Alkitab. Sebetulnya Sion itu apa artinya? Nah, ternyata Sion itu sebetulnya nama tempat, saudara. Sion itu nama tempat, yaitu nama gunung yang dijelaskan di dekat Yerusalem. Itu di situ dulu Daud mendirikan istananya. Nah itu. Nah, gunung di dekat Yerusalem di mana Daud mendirikan istananya. Nah, kemudian Daud juga mendirikan bait suci di Yerusalem. Maksudnya bukan Daud yang mendirikan ya, tetapi Daud merencanakan. Pada akhirnya yang mendirikan si anaknya, yaitu Raja Salomo, saudara ya. Jadi Raja Salomo kemudian juga membangun istana sendiri yang cukup megah, yang dikatakan memiliki 1000 kamar gitu. Lalu mendirikan bait suci yang begitu megah, bait suci Salomo yang penuh dengan emas sampai dikatakan tak terhitung banyaknya jumlah emas yang digunakan untuk membangun bait suci. Kita pernah merenungkannya itu ya, yang di doa pagi saya ingat. Nah, jadi Gunung Sion sama Yerusalem itu pada akhirnya dipahami sebagai tempat yang sama, saudara. Ya. Jadi kalau orang menyebut Sion kadang-kadang diartikan sebagai kota Daud begitu. Lalu juga menyebut Yerusalem itu dipahami sebagai yang dimaksud itu Yerusalem sebetulnya. Ya. Sion itu sama dengan Yerusalem. Ya kadang-kadang bisa terjadi semacam itu ya. Jadi ada dua tempat yang berdekatan tapi pada akhirnya yang terkenal satu. Dan memang kalau kita mengamati tempat yang disebut Gunung Sion ini, pada akhirnya nanti di banyak bagian dari Alkitab disebut sebagai Gunung Tuhan yang kudus begitu ya. Nanti di kitab Mazmur juga disebutkan di Sion gunungku, ku-nya huruf besar, yang kudus, seperti itu. Nah, jadi itu dimulai dari nama tempat sebetulnya. Nah, lalu pada akhirnya penyebutan Sion sebagai Yerusalem itu memiliki pengertian yang lebih luas lagi, yaitu Sion itu dimengerti sebagai negara bahkan, atau tepatnya tempat tinggal umat pilihan Tuhan itu adalah di Sion. Sebetulnya di seputaran Sion, karena ibu kotanya di Yerusalem atau yang juga disebut Sion. Tapi pada akhirnya di banyak bagian dari Alkitab, kalau Tuhan berkata bahwa aku akan menghukum Sion, itu yang dimaksudkan itu sebetulnya bukan hanya kota Sion, tetapi seluruh tempat tinggal umat pilihan Tuhan itu akan dihukum Tuhan, seperti itu. Nah, jadi pengertiannya pada akhirnya bisa juga toh padanannya kalau sekarang gitu ya. Jakarta itu ibu kota Indonesia. Ya, itu sebetulnya nama tempat. Tadinya namanya Batavia dirubah jadi Jakarta. Ya. Nah, lalu akhirnya Indonesia ini seringkali yang disebutkan hanya Jakartanya. Gitu. Jadi misalnya dalam kalimat Indonesia sedang mengadakan perundingan dengan Belanda. Nah, misalnya begitu, kalimatnya seperti itu ya. Jadi pada akhirnya Jakarta tidak setuju kepada apa yang diusulkan oleh Belanda. Nah, itu kan. Jadi mewakili sebuah negara seperti itu. Nah, jadi itulah pengertian Sion.
Lalu pada akhir-akhir ini, saudara, Sion itu ditulis dengan huruf Z. Jadi kalau pengertiannya pada zaman sekarang, setelah 2000 tahun lebih ya, 2000 tahun atau 3000 tahun ya, semenjak adanya negara di umat pilihan Tuhan, Daud mendirikan negara ya. Umat pilihan Tuhan mendirikan negara mulai zaman Musa, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan raja-raja Saul dan Daud. Lalu kemudian dunia internasional lebih mengenal dengan huruf Z itu, Sion, gitu. Nah, itu yang seringkali nanti diidentikan dengan umat pilihan Tuhan yang ada sekarang. Maksudnya keturunan Daud, maksud saya ya, keturunan Daud yang biasanya populer disebut Israel. Makanya Israel itu mendirikan sebuah negara, mereka kembali ke Sion, kembali ke seputaran Sion, seperti itu. Nah, jadi untuk kali ini itu saja yang ingin saya ketengahkan untuk pertanyaan Pak Har, karena memang kita membatasi di doa malam itu, tidak usah lama-lama. Seperti itu. Jadi besok kita akan memahami tentang Yehuda. Istilah Yehuda itu sebetulnya apa gitu. Nanti bahkan berubah pengucapan menjadi Yahudi. Nah, ini sejarahnya bagaimana? Ada kisahnya seperti itu. Tapi sekarang kita pahami dulu bahwa Sion itu adalah nama tempat yang pada akhirnya menjadi nama kota besar ya, Yerusalem. Dipahami Sion itu sebagai Yerusalem, dan bahkan dipahami sebagai negara di mana keturunan Yakub mendirikan negaranya. Ya, disebut negara di Sion, atau tepatnya sebetulnya seputaran Sion. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Har kali ini bunyinya demikian. Istilah Sion adalah nama tempat atau kota, tetapi akhirnya diartikan bahwa seluruh tempat tinggal keturunan Yakub juga sering disebut Sion, baik di istilah Alkitab maupun yang kita jumpai sekarang, saudara ya. Nah itu, sekali lagi, istilah Sion adalah nama tempat atau kota, tetapi akhirnya diartikan bahwa seluruh tempat tinggal keturunan Yakub juga sering disebut Sion. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami beritahukan terus bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang diadakan setiap hari juga, hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu memperhatikan seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya, dan yang doa pagi lebih panjang waktunya, lebih rinci doa-doanya, ada doa-doa syafaat yang menyebutkan nama-nama dan seterusnya. Sudah banyak yang setia mengikuti doa pagi kita, dan kalau doa malam untuk menjawab pertanyaan. Makanya itu kalau ada pertanyaan rohani silahkan dikirimkan kepada kami sekali lagi ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.